Tiga persyaratan utama. Tiga syarat utama. Iya, yang pertama harus dilengkapi oleh sertifikat kesehatan tanaman ataupun hewan ataupun ikan. Dari tempat asal. Iya, itu dikeluarkan oleh kami karantina. Yang kedua dilaporkan kepada petugas karantina. Yang ketiga melalui tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang sudah ditetapkan, bisa melalui bandara, pelabuhan, kantor pos ataupun tempat pengeluaran yang lain. Drop it. Selamat siang Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan kesempatan siang hari ini Si Manis kita adalah seorang ibu yang bekerja di Balai Karantina yang ada di wilayah Jogja. Kita akan berkenalan dengan beliau. Bu, boleh kenalan namanya siapa? Terima kasih. Halo Sobat Tani, perkenalkan saya Palupi Murnaningsih, saya dari Balai Karantina Pertanian kelas 2 Yogyakarta. Saya dari bidang karantina tumbuhan. Bidang karantina tumbuhan. Iya, betul. Biasa sekali, dipanggil dengan Ibu Palupi. Palupi. Baik. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu karantina. Bagi kita yang orang awam mungkin agak sedikit ini ya Bu, karantina, bayangan kita itu berarti dia ada isolasi. Iya, kalau untuk orang awam, sebenarnya apa yang terjadi di Balai Karantina itu Ibu? Oke. Sebenarnya karantina ini sendiri kan kita melakukan tugas itu yaitu mencegah masuk dan tersebarnya OPTK. OPTK itu organisme pengganggu tumbuhan karantina, mencegah keluar masuknya HPHK, penyakit hewan karantina, dan HPIK itu penyakit ikan karantina, seperti itu. Tujuannya apa? Supaya ketika kita mengirimkan produk baik itu keluar pulau, keluar negeri, itu memang bebas dari beberapa penyakit yang ada di komoditas tersebut, memastikan bahwa itu sehat dan layak dikonsumsi, seperti itu. Jadi artinya karantina itu tujuan akhirnya adalah perlindungan. Iya, perlindungan betul. Baik yang ada di dalam maupun yang akan kita bawa keluar. Seperti iya. itu. Jadi memang harus dilakukan perlindungan karena memang jangan sampai yang namanya penyakit tanaman, hewan maupun ikan tadi menyebar sampai ada di luar. Itu perlu dilakukan. Baik, mungkin karena tujuannya adalah untuk melindungi. Jadi kadang-kadang kita juga melihat bahwa keluar masuknya tanaman yang ada maupun produk-produk pangan ya, Iya, itu selalu betul. melewati Balai Karantina Iya, kita. betul. Langkah-langkah awal ketika ada tanaman atau produk hewani maupun yang perikanan tadi ketika mau keluar itu biasanya dicek apa saja Ibu? Oh iya. Jadi ketika kita mau melalui lintaskan produk pertanian, baik itu nanti sudah dalam bentuk produk maupun benih, hewan maupun ikan kan, yang pertama itu ada tiga persyaratan utama. Tiga syarat utama. Iya, yang pertama harus dilengkapi oleh sertifikat kesehatan tanaman ataupun hewan ataupun ikan. Dari tempat asal. Iya, itu dikeluarkan oleh kami karantina. Yang kedua dilaporkan kepada petugas karantina. Yang ketiga melalui tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang sudah ditetapkan, bisa melalui bandara, pelabuhan, kantor pos ataupun tempat pengeluaran yang lain, seperti itu. Jadi ketika mau ada produk yang akan dilalu lintaskan atau dikeluarkan, itu biasanya kami melihat kesesuaian jumlahnya berapa sih ya. Satu dari sisi jumlahnya. Dari sisi jumlah. Yang kedua kondisinya rusak atau tidak. Yang ketiga dia membawa hama penyakit atau tidak. Jadi ketika hal ini itu dinyatakan sudah sesuai, jumlahnya sesuai, dia kondisinya baik, bebas sama penyakit, itu nanti baru kami terbitkan sertifikat karantinanya. Setelah terbit sertifikat karantina tersebut, kemudian baru bisa dikeluarkan. Seperti itu. Jadi memang tahap-tahapnya para petani atau para peternak atau para pemelihara ikan, pembudidaya ikan, jika mau mengirim barang-barangnya ke luar negeri, keluar dari tempat kita, itu memang harus melewati badan karantina. Dan apakah itu juga berlaku untuk antar pulau atau memang hanya untuk yang keluar negeri saja? Kita juga memberlakukan itu untuk antar pulau ya. Pulau. Jadi karantina itu kan kita menyebutnya barier ya. Barier itu pembatas, itu berupa kepulauan, laut, gunung, seperti itu. Karena kenapa antar pulau itu kita memerlukan karantina? Karena hama penyakit yang ada di Jawa semisal itu belum ada di Kalimantan. Itu tujuannya apa? Kami mencegah supaya yang ada di Jawa ini tidak tertular ke Kalimantan, jangan sampai, dan sebaliknya yang ada di Kalimantan belum ada, supaya
komoditas yang ada di sana, pertanian yang ada di sana itu tidak terserang hama penyakit yang ada di Jawa. Makanya kami ada di situ untuk memastikan bahwa hama penyakit yang ada di Pulau Jawa terutama tidak tersebar ke pulau tujuan. Mungkin beberapa waktu terakhir ini saya bisa membayangkan bagaimana kesibukan yang ada di Balai Karantina terkait dengan penyakit hewan yang baru saja istilahnya sedikit sekarang mereda, kan ada antrak, ada LSD, ada PMK, dan saat-saat waktu kebutuhan untuk Idul Adha itu kan kebutuhan hewan ternak itu semakin tinggi. Pasti kan kebutuhan untuk di Pulau Jawa dengan kebutuhan di pulau lain tidak sama, dan mungkin akan terjadi istilahnya migrasi ternak itu dari pulau yang satu ke pulau yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk prosedurnya berarti para peternak itu tadi mendaftarkan ternaknya terlebih dahulu, kemudian dicek dan lain sebagainya, seperti itu ya Ibu ya. Sama. Untuk ternak otomatis kan ini ya akhir-akhir ini mewabah itu kan antrak ya. Antrak, apalagi kemarin menjelang Idul Adha itu kan kami memang bekerja sangat intens ya, kita bekerja sama dengan dinas, bekerja sama dengan instansi yang terkait, kita melakukan pemantauan di wilayah-wilayah itu sudah ada atau belum, dan pengiriman dari wilayah yang memang dia sudah endemis antrak itu dilarang untuk sementara. Oh, itu jadi seperti untuk tertutup untuk pulau tertentu seperti itu betul ya. Sekali. Dan untuk pulau-pulau yang memang belum terlalu endemis biasanya kita lakukan pengecekan apakah ternak itu bebas atau tidak, atau sehat atau tidak. Ketika sehat baru kami bisa terbitkan surat karantina seperti itu. Nah, itu tadi untuk contoh yang ternak ya Ibu ya. Kalau untuk contoh yang tumbuhan itu yang paling banyak dilakukan ekspor atau keluar dari pulau tertentu atau keluar dari negara kita itu untuk tanaman itu lebih banyak yang apa? Apakah itu komoditas makanan atau termasuk di tanaman hias atau yang apa yang paling ramai atau yang paling krusial harus diawasi gitu? Jadi kami itu kan ada penggolongan, namanya penggolongan media pembawa atau komoditas. Penggolongan media pembawanya. Atau komoditas yang ada penggolongan termasuk resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Nah, kalau tanaman hias ini termasuk resiko tinggi karena apa? Dia tujuannya untuk ditanam. Otomatis peluang membawa hama penyakitnya dan menyebarnya di sana kan lebih besar. Karena dilakukan penanaman ulang. Iya, betul. Kalau untuk resiko rendah itu seperti kopi karena dia hanya sebatas untuk dikonsumsi saja dan dia ready to eat ya istilahnya seperti itu. Atau dimakan habis. Seperti itu ya. Dan untuk resiko sedang itu yang dia setengah jadi. Misalnya pengolahannya belum maksimal, misalnya dia baru kayak misalnya singkong beku itu tadi ya, karena dia harus melakukan proses selanjutnya seleksi, atau memang singkong baru sekedar dikupas, atau buah tapi dia belum dikeringkan atau belum di oven, itu masuk resiko sedang seperti itu. Karena itu nanti kami penanganannya juga berbeda gitu. Yang resiko tinggi kami lakukan pengujian laboratorium untuk tanaman-tanaman itu dengan target nematoda, serangga, jamur ya, itu. Sedangkan untuk yang resiko rendah seperti halnya kopi ataupun teh gitu kita tidak melakukan pengujian laboratorium. Kita hanya sebatas melihat dia memang tidak terbawa dengan seresah-seresah yang lain, dia bersih, bisa langsung kita terbitkan surat karantina seperti itu. Kalau untuk yang resiko rendah, contohnya? Resiko rendah yang tadi kopi itu. Kopi kalau yang resiko sedang itu yang setengah. Sedang kita lebih fokus ke dia terbawa bagian tanaman yang lain atau tidak, atau ada misalnya misalnya kirim terbawa dia batangnya atau enggak, ya sebenarnya itu tidak boleh masuk seperti itu. Terus dia packagingnya bagaimana, aman enggak ketika nanti itu dikirim ke sana, jangan sampai pada saat pengiriman kemasannya hancur, itu kan juga menimbulkan risiko seperti itu. Berarti untuk kategori bibit benih itu masuk kategori yang resikonya tinggi. Maka kita sering mendengar ya untuk bibit-bibit tanaman tertentu, selain itu memang diisolasi atau memang khusus dikembangkan untuk wilayah tertentu saja, dia memang juga lebih membutuhkan pengawasan ekstra karena tadi ya kita berharapnya bahwa ya pada intinya seluruh dunia ini akan terbebas dari serangan hama penyakit dan sebagainya. Maka untuk bibit-bibit pasti lebih
ekstra lagi dalam pengawasannya. Kita sering mendengar ada penyelundupan berbagai macam benih, bibit itu tadi, karena mungkin orang tidak dengan dewasa menyikapi bahwa penyelundupan itu membawa resiko lain selain hanya sektor ekonomi saja ya. Tapi yang kita perhatikan adalah ada sektor kesehatan, juga keselamatan bagi produk-produk itu dan para penggunanya juga. Terutama untuk melindungi sumber daya alam kita sampai kerusakannya karena keteledoran kita, misalnya membawa barang ataupun tanaman dari luar negeri tujuannya untuk kita tanam tapi itu secara ilegal. Seperti itu. Itu tadi untuk jenis tanaman, kemudian bibit-bibit dan ternak juga ya Ibu. Terus kita juga sering mendengar bahwa ada bibit-bibit tertentu atau jenis tanaman tertentu yang memang tidak boleh keluar, bukan karena dia membawa penyakit atau beresiko menularkan OPT, tetapi memang dia dilindungi tadi yang seperti kita tahu, kayak misalnya contoh kami di Klaten itu kan kami punya beras Rhodiolenis rhino. Sebenarnya benih rhino itu hanya boleh ditanam di wilayah Kabupaten Klaten, tetapi karena kami mungkin tidak melakukan pendaftaran atau pengawasan ekstra tadi, masih banyak kemungkinan bahwa produk-produk benih rhino kami itu akan ditanam di luar Klaten. Tetapi mungkin itu permasalahannya bukan karena benih kami diawasi itu hanya karena ada kemungkinan membawa ada jamur atau hama penyakit yang lain, tetapi sebenarnya yang diinginkan Klaten untuk saat ini adalah bagaimana biar ini menjadi hak kekayaan kami orang Klaten. Nah, apakah untuk termasuk hak kekayaan tadi itu juga menjadi bagian dari pengawasannya Balai Karantina atau tidak? Iya, betul. Jadi ketika itu tanaman-tanaman ataupun benih-benih yang dia itu benih lokal yang tidak bisa dilalulitaskan ataupun benih yang dia itu dilindungi, itu pasti kami akan mempersyaratkan surat izin dari BKSDA untuk tanaman-tanaman langka. Sedangkan untuk benih lokal yang dilindungi itu biasanya kami ada meminta persyaratan tambahan berupa surat izin dari dinas terkait. Mungkin kalau untuk benih kayak benih padi tadi dari pertanian. Nah, ketika itu tidak ada ya kita tidak akan menerbitkan surat karantinanya seperti itu. Oke, itu untuk produk lokal. Kemudian kita juga penasaran itu. Sebenarnya produk kita itu yang dari sisi pertanian, kita berbicara tentang tanaman itu yang paling banyak diminati oleh pangsa pasar luar atau yang paling sering kita ekspor itu dari sisi kuantitas itu apa? Kalau kebetulan yang melalui kami sertifikasi di Balai Karantina Jogja yang paling banyak itu vanili sama rempah-rempah. Iya, karena mereka memiliki nilai jual yang cukup tinggi ya. Sama kalau Jogja kebetulan dia memiliki ikon buah salak. Itu juga lumayan. Salak Pondoknya Sleman. Iya, salak Pondoknya Sleman itu sudah ke beberapa negara juga. Gitu. Dan apakah semua yang kita atau mungkin pertanyaan saya balik, apakah semua negara ketika kita sudah mempunyai sertifikat lolos dari kita, itu apakah bisa diterima oleh semua negara atau ada negara tertentu yang mensyaratkan produk yang masuk ke kami harus mempunyai spek ini seperti itu? Biasanya kan belum kita eksporan kita harus tahu dulu tuh aturan negara sana itu seperti apa. Tujuan kemana? Di sana mempersyaratkan apa. Jadi terutama untuk ekspor itu kan kita memenuhi persyaratan negara tujuan. Misalnya salaknya harus kondisi kematangannya seperti apa, packagingnya seperti apa. Nah, itu harus kita penuhi semua. Kita penuhi baru nanti bisa kita ekspor dengan dilengkapi surat karantina. Karena takutnya ketika tidak kita penuhi persyaratan negara tujuan, itu nanti resikonya barang kita ataupun yang kita ekspor ke sana itu dilakukan penolakan atau pemusnahan seperti itu. Bicara tentang karantina tadi membuat mata kita terbuka bahwa kadang-kadang kita menganggap bahwa Balai Karantina itu seperti menghambat kita yang ingin ekspor. Orang umum mengatakannya seperti itu, tapi sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan negara kepada kita agar apa yang kita tanam atau yang kita miliki itu terlindungi, baik ketika mau dipakai di dalam negeri maupun ketika kita punya tujuan ekspor. Baik Ibu Palupi, mungkin kalau kita mau nyambung lagi pasti masih banyak lagi yang akan kita bahas, karena saya yakin banyak sekali petani di sini yang ingin
ingin merasakan produknya itu menjadi produk-produk yang untuk diekspor. Tetapi mungkin itu akan kita ulik lebih dalam lagi nanti di kesempatan yang lain. Dan untuk episode kali ini kami dari Pojok Si Manis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Palupi menjadi salah satu si manis kita. Jadi sebutan untuk narasumber Pojok Si Manis adalah si manis kita. Jadi siang hari ini kami merasa senang karena kami menambah pengetahuan tentang balai karantina dan juga aturan yang harus kita penuhi untuk kegiatan tersebut. Terima kasih atas kehadiran Ibu Palupi. Kami mengucapkan terima kasih dan kami dari DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Pojok Si Manis, kreatif, inovatif, dan ikhlas dalam melayani. Selamat siang, saya Anita. Sampai jumpa di Pojok Si Manis berikutnya.